الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعذاب، ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الوهاب، الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب، المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب، خلقه الكتاب ورب الصواب وقوله فصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى به السحاب. فيا معاشر المسلمين، أوصني وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan pada siang hari ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah karena kita dipilih oleh Allah dari sekian yang hambanya untuk dianugerahkan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, terlebih-lebih nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke masjid ini, meninggalkan sejenak aktivitas dunia yang tadi sudah kita kerjakan hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah tidak pernah bosan untuk terus menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Selanjutnya mari kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk terus mendekat, memperbanyak ketaatan kepada Allah agar kita masuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Syawal sudah kita lalui. Di bulan itu kaum muslimin khususnya Indonesia mendatangi, berkunjung kepada sanak familinya, berziarah, berkunjung kepada keluarganya untuk bersilaturahim, bahkan rela untuk pulang kampung ke kampung halamannya untuk bersilaturahim kepada kerabat dan familinya. Sekian banyak anggaran disiapkan untuk mensukseskan acara silaturahim tersebut. Meskipun Al-Quran dan Al-Hadis tidak memerintahkan secara khusus akan silaturahim di bulan Syawal, namun silaturahim itu adalah ajaran yang sesuai dengan konsep Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah, di surah An-Nisa ayat yang pertama, di kalimat yang terakhir ada yang berbunyi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di situ Allah menyampaikan bertakwalah kalian kepada Allah, perbaikilah hubungan kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan perbaikilah hubungan kerabat di antara kalian. Di sini orang yang bertakwa disejajarkan, orang yang bertakwa kepada Allah disejajarkan orang yang menyambung kerabatnya. Ini menjadi sinyal bahwa orang yang bertakwa itu adalah di antara ciri utamanya dia yang selalu menyambung hubungan kekerabatan di antaranya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak memutus hubungan kekerabatan. Di ayat ini Allah menyandingkan bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan dengan Allah
dengan menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hadis yang terkenal ini, Nabi juga mendorong dengan sabdanya, man ahabba ayyusallallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka bersilaturahimah. Di sini jumhur ulama mensyarahkan hadis ini bahwa kata luas dan panjang adalah berkah. Maka kalau terjemah dan syarah ini kita masukkan, siapa yang ingin umurnya diberkahi Allah, siapa yang ingin rizkinya diberkahi Allah, yang makna berkah adalah azyada fil khair. Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Nilai tambah kebaikan itu adalah terjemah atau makna dari kata berkah atau barokah. Maka umur yang berkah, kehadiran umur itu, bertambahnya umur itu, maka akan menambah kebaikan. Rizki yang berkah, maka bertambahnya rizki itu, keberadaan rizki itu akan mengantarkan kita menjadi lebih baik. Maka orang yang ingin umurnya, siapa yang ingin umurnya diberkahi oleh Allah dan yang ingin hartanya, rizkinya diberkahi oleh Allah, maka kata Nabi, falyasil rahimah, maka bersilaturahimnya, yaitu sambunglah hubungan kerabat di antaranya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat ada seorang pernah sowan kepada Nabi. Diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yu'aiduni aninna. Wahai Rasulullah, kabarkan aku, beritahu aku amalan yang kalau aku kerjakan itu bisa mengantarkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka. Hadis ini juga tertuang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim jamaah. Laki-laki ini datang sowan kepada Nabi, tanya, minta resep, amalan apa yang kira-kira kalau ku kerjakan, sebab amalan itu Allah memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka. Apa jawaban Nabi jamaah? Nabi menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah sekutukan dengan sesuatu pun. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Setelah menyembah Allah dengan ikhlas, dengan murni, tidak mensekutukan Allah dengan siapapun, kemudian kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat dengan sesempurna mungkin. Lalu wa tu'tiz zakah. Setelah itu tunaikan, keluarkanlah zakat. Yang keempat, hadirin, wa tasilur rahim, dan bersilaturahimlah. Ternyata silaturahim di hadis ini disejajarkan oleh Nabi dengan zakat, dengan sholat, dan dengan menyembah Allah. Betapa agungnya yang namanya bersilaturahim. Namun Nabi memberitahu kepada kita hadirin akan hakikat silaturahim sebagaimana terjemah dari silaturahim itu, bahwa silaturahim itu terdiri dari dua kata, yaitu kata silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung, ar-rahim itu adalah hubungan kekerabatan. Sehingga secara terjemah silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan. Karena artinya menyambung, berarti sebelumnya ada yang putus. Itulah kemudian Nabi menyampaikan, laisal wasil bil mukafi. Sejatinya orang yang menyambung hubungan kerabat bukan dengan membalas, tetapi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Hakikat dari orang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang apabila dia diputus kemudian dia menyambungnya. Maka semakin kita diputus silaturahim, hubungan kekerabatan oleh kerabat kita,
semakin kita dizolimi oleh kerabat kita, semakin kita diperlakukan buruk oleh kerabat kita, disitulah silaturahim semakin dikuatkan. Dan hakikat menyambung kekerabatan adalah menyambung kerabat yang sudah memutus hubungan dengan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, karena kalau sampai kita memutus kerabat, Al-Quran dan As-Sunnah mengancam dengan ancaman yang tidak main-main. Dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Di ayat 22 di situ dikabarkan ada dua orang yang buruk, yaitu orang yang merusak bumi dan memutus kerabatnya. Kemudian di ayat 23, dua orang ini Allah janjikan la'anahumullah, Allah akan laknat dua orang ini, yang salah satunya adalah wa tuqatti'u arhamakum, yaitu orang yang telah memutus kerabat, memutus hubungan kekerabatan. Allah akan kasih laknat. Apa laknat itu artinya hadirin? Di Al-Quran dan di Al-Hadis, laknat itu artinya ba'idun matrudun an rahmatillah. Laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal kita nanti di akhirat yang paling kita impikan mendapat rahmatnya Allah, yang menjadikan kita nanti nikmat, bahagia, senang di akhirat adalah karena dapat rahmatnya Allah. Ternyata Allah ingin menjauhkan rahmatnya kepada seseorang jika seseorang itu selama hidupnya pernah memutus kerabat, sanak, saudara, dan famili. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara di As-Sunnah, Nabi pernah mengabarkan dalam hadis yang statusnya muttafaqun alaih, hadis yang pendek tapi cukup menjadi ancaman bagi kita semua. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan kekerabatan tidak bisa masuk surga. Artinya orang yang selama hidupnya telah memutus kekerabatan, memutus hubungan persaudaraan yang telah dibina, maka siap-siap akan dipersulit proses surganya oleh Allah. Maka mari pastikan masih ada waktu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan memutus saudara kita, dalam keadaan memutus tali persaudaraan di antara kerabat yang sudah kita bina sejak lama. Hanya mungkin gara-gara perbedaan, hanya mungkin dengan gara-gara perbedaan faham, pendapat, mazhab, bahkan mungkin perbedaan calon pilpres yang kemarin 2019 pernah kita lihat bersama bahwa kode 1, kode 2 cukup sensitif pada waktu itu. Maka tahun depan kita akan menghadapi itu lagi. Marilah kita sikapi perbedaan dengan bijaksana. Jangan sampai hanya gara-gara itu kita mengorbankan kekerabatan, kita mengorbankan persaudaraan yang sudah kita bina, sehingga sampai terjadi pemutusan hubungan kekerabatan hanya gara-gara itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan Allah turunkan kepada kaum, kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada warga, kepada keluarga fihim qati'ur rahim, yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus kerabatnya. Kalau gara-gara ada orang yang memutus kerabat saja berada di dalam masyarakat itu, Allah tidak berkenan menurunkan rahmatnya, lalu bagaimana orang yang bersangkutan? Jika masyarakat, jika keluarga, jika kelompok ini tidak Allah kasih rahmat, gara-gara di situ ada orang yang memutus kerabatnya,
Lalu bagaimana ancaman bagi orang yang memutus? Maka referensi-referensi ini mudah-mudahan mencerahkan kita semuanya untuk terus sadar akan pentingnya silaturahim dan menjauhi qati'ur rahim, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Maka mudah-mudahan lewat nas-nas penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah dan dari Rasulnya ini, kita semakin sadar pentingnya menyambung hubungan baik dengan kerabat dan bahayanya untuk memutus hubungan kekerabatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang cinta persatuan terhadap kerabatnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal bala was su'al mukhtalifa والشدائد والمحن والفتن والعداوة والبغضاء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعلنا من المسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.